Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Woi, bareng-bareng dong. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian di malam hari ini, di mana besok kita mulai bekerja kembali. Ya, kalian tuh sebelumnya udah pernah masuk YouTube Dela belum sih? Belum ya kayaknya. Apa perlu dikenalin dulu apa nggak usah ya? Wah, ya udah deh. Udah Kayaknya tahu, udah udah. Waktu itu kita review kekinian. Oh, Jadi sekarang di tengah pandemi ini kita tidak bisa bertemu dulu. Farah ini ada di Kuala Lumpur dan nggak bisa pulang juga Lebaran kemarin karena ya kondisi lagi kayak gini. Terus sekarang ada Mei juga yang walaupun kondisi kayak gini tapi dia masih lanjut terus kan masuk kantor terus. Mei di sana nggak ada corona ya Mei kayaknya Mei. Masih lanjut ini di mana kerja-kerja di aja Jakarta gimana kan? Mei? Maksudnya perbedaan antara sebelum sebelum orang pada WFH terus orang udah WFH Mei ngantor-ngantor juga Mei BTW. Ada bedanya nggak Mei? Ya, kalau dari main sih tetap nggak apa namanya berubahnya paling sedikit gitu kan. Kayak kalau cuman jaga kebersihan, cuci tangan, itu udah Mei lakuin dari sebelum ada corona ini kan. Terus tetap masuk kantor juga walaupun ada apa namanya corona gini yang kalian pada WFH tapi Mei tetap masuk, nggak ada rolling, nggak ada WFH, tiap hari masuk, liburnya cuma tanggal merah aja sama pas lebarannya aja, sisanya masuk terus. Kalau buat cuci tangan dan protokol-protokol lainnya kayaknya ya sama aja sih kayak Mei sebelum corona juga tetap aja kayak gitu. Kalau orang-orang kalau dari ibu bapak ya udah karena emang kantor kan dekat dari rumah gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa karena kantornya deket, kecuali misal kalau misalnya kantornya jauh itu juga Mei pasti bakal mikir beberapa kali kalau harus apa namanya naik kendaraan umum. Kalau saat pandemi kayak gini kan belum apa namanya ngantrinya, apanya kayak gitu. Terus untuk buat teman-teman Mei yang rumahnya agak jauh, kayak misalnya mereka mesti naik kereta, mesti naik busway, kayak gitu, ini pulangnya cepet kan, itu boleh ada apa namanya pengecualian. Jadi pulangnya mereka yang naik kendaraan umum itu jam 4. Kalau yang naik kendaraan pribadi itu tetap jam 5. Emang masih ada Itu kendaraan? Del. Jadi Mei, Masih ada kendaraan umum kok yang Mei tinggal ya. jalan kaki doang emang dari kantor ke rumah. Iya kan tinggal jalan Jalan kaki banget, Del. Pantes. Makanya Dela nginep di sini. Nginep di Iya rumah dong. Mei, Dia biar belum tahu pernah kantor. ya ke sana. Aduh. gue udah pernah coba. Apa sih alasannya boleh tahu nggak? Kenapa alasannya di Kayaknya kantor emang Mei itu? mereka juga Bentar ya. kenapa alasannya Mei tetap masuk ya, tetap masuk kantor, Del. Karena satu nggak harusnya kan rolling, tapi Mei nggak dapat rolling karena accounting finance cuma Mei aja, nggak ada yang lain, nggak ada gantinya. Kecuali kalau emang Mei ada apa partnernya itu baru bisa di rolling. Kalau nggak ada partner itu nggak bisa rolling, jadi masuk terus. Itu nggak bisa banget dikerjain di rumah ya? Emang harus masuk dan dikerjain di kantor? Iya, harus masuk terus sama apa karena kebiasaan. Jadi bos Mei itu agak-agak kurang percaya gitu kalau misalnya apa namanya WFH itu mereka apa namanya yang dikasih tanggung jawab tuh beneran
kerja dari rumah gitu. Yang ada malah kayak let replay padahal lagi urgent. Terus malah ada yang nggak balas-balas padahal kan judulnya kan WFH ya, work from home. Tapi itu kayak buat mereka tuh libur gitu. Jadi kayak yang WFH itu kalau misalnya ditanyain kerjaan, dia malah nggak balas. Balasnya tuh besok pas dia gitu lagi ya? ada di Oh, berarti Kantor. yang lain, divisi yang lain tuh pada WFH, tapi Mei aja yang karena Mei bagian itu, jadi Mei harus masuk gitu. Iya, betul. Ada beberapa yang pokoknya kalau yang nggak ada partner itu harus masuk terus. Tapi kalau misalnya mereka ada partner yang buat gantian, itu Di berarti rolling rolling. gitu. Oh, berarti mereka masuk juga, cuman masuknya nggak tiap hari kayak Mei ya. Ya, betul. Seminggu 3 kali kalau yang rolling masuk kantor. Oke. Mei ini kerjanya bagian accounting ya, Mei. Accounting, finance. Nah, tuh. The one and only di kantornya. Jadi yang mau nggak mau, ya mumpung rumahnya deket juga sih dari kantor. Nah, kalau Farah bagian apa, Far, kalau di kantor, Far? Bagian apa? Research. Research. Kalau Farah gimana di kantor Farah? Dan gimana Farah selama pandemi ini di negara orang, Far? Ya ampun. Pas udah heboh gitu, maksudnya di berita kalau ya nih udah masuk nih virusnya dari Wuhan tuh ke Malaysia, ya udah dari Indo tuh udah yang prepare gitu sih. Sebenarnya prepare nggak ini ya, karena kan pada saat itu mikirnya masih gimana sih, semua orang kan pasti masih mikir virus, kayak ngerti gak sih, kayak menyepelekan gitu kan. Iya, benar. Jadi ya paling yang ribet dan yang segala macem aware gitu sih sebenarnya kayak lebih ke nenek gue gitu. Jadi kayak udah nyiapin apa sih, bawain vitamin, terus udah gitu ada masker segala macem gitu-gitu. Udah emang di prepare dari pas gue masih di Indo terus mau ke Malaysia. Karena waktu di mana di pada saat itu tuh akhir Januari itu di Indo kan belum heboh, maksudnya belum ada sama sekali kan. Jadinya pas gue mau ke Malaysia pun semua stoknya tuh masih gampang gitu loh. Misalnya gue mau bawa vitamin, mau bawa sanitizer, mau beli masker, itu tuh masih gampang gitu. Intinya kayak ngestok bukan ini ya menimbun ya, benar-benar yang kayak buat gue doang gitu. Terus udah deh pas gue nyampe bandara tuh pada waktu itu pas akhir Januari tuh udah dengan protokoler yang mungkin gak seketat sekarang, tapi udah cukup ketat gitu. Udah maksudnya beda dari biasanya. Jadi kayak keluar dari bandara tuh udah banyak petugas-petugas medis gitu loh. Jadi kayak pas mau masuk imigrasinya pun udah kayak di apa sih nih? Oh, pas mau masuk imigrasinya pun udah ada petugas medisnya. Jadi kayak sebelum kita di imigrasi tuh kayak dicek dulu gitu loh, detail kayak misalnya dicek suhu segala macam gitu. Terus udah pakai masker juga kan, udah banyak orang yang pada pakai masker gitu. Ya udah deh pas dari situ udah mulai kayak banyak lah gitu orang-orang yang mungkin kan udah pada aware ya, tapi belum semuanya juga gitu. Terus Februari tuh udah makin banyak kan kasusnya, maksudnya makin ada gitu di Malaysia. Tapi ya lagi-lagi kan kita kayak mikirnya ya udah gitu. Maksudnya kita menyepelekan, tapi sebenarnya juga jaga-jaga gitu. Kalau gue sih setiap Tapi untuk maksudnya gue protokol sih selalu kesehatan udah mulai, kebersihan gitu udah mulai harus pakai hand sanitizer, harus pakai masker gitu, udah mulai belum? Udah. Sebenarnya itu udah kayak diingetin. Cuma kan lagi-lagi kayak di sini banyak foreigner ya, maksudnya banyak orang asing gitu kan. Kadang ada yang ya bandel-bandel juga banyak gitu. Cuma kalau kayak gue pribadi sih karena tiap hari kayak gue naik public transport, misalnya MRT gitu, ya gue pakai masker gitu. Terus kayak kalau di kantor juga udah yang apa sih, lebih jaga-jaga gitu, jaga diri gitu. Kalau di kantor gue pribadi sih udah selalu yang
malam ke pagi tuh pasti didisinfektan gitu semua ruangan. Jadi kayak pas kita datang pagi tuh udah steril gitu. Sampai akhirnya kayak pertengahan Maret itu benar-benar karena case-nya makin menjadi gitu, udah deh di apa sih namanya, kalau di sini sebutannya tuh movement control order. Jadi kayak sebenarnya lockdown sih, cuma intinya ya kayak gitu. Kalau lockdown kan mungkin bener-bener yang nutup akses kan, even kayak warga negara nggak bisa keluar, terus juga nggak ada yang bisa masuk gitu kan, kayak kalau lockdown tuh kayak gitu. Tapi kayak kalau misalnya di Malaysia tuh sebenarnya warga negara asing nggak boleh masuk Malaysia, tapi warga negara Malaysia boleh pulang ke Malaysia. Buat dari warga negara Malaysia nggak bisa keluar Malaysia, itu sama sekali nggak boleh. Cuma kalau warga negara asing mau ninggalin Malaysia itu boleh. Tapi nanti kayak ketika mereka keluar Malaysia, mereka mau masuk lagi, si warga negara asing ini nggak akan bisa gitu. Intinya gitu sih. Terus ya udah deh, mulai pas akhirnya diberlakuin si sistem itu, karena kantor gue juga maksudnya bukan yang essential business, misalnya bukan supplier makanan mungkin, nggak groceries, bukan kayak medical, pokoknya hal-hal yang kayak gitu-gitu, jadinya gue bisa WFH gitu. Ya udah deh, sampai sekarang masih WFH. Udah berapa lama? Udah 3 bulan kali ya? 2 bulan, 3 bulan dari 3 bulan. Sama kalau dulu sih kantor dulu juga begitu, pemerintah udah. Kalau di sini kan namanya PSBB ya. Ya samalah kayak di Malaysia yang namanya lockdown tapi diganti dengan movement apa tuh itu. Control order. Ini juga di sini juga pas udah PSBB bulan Maret juga dulu udah langsung WFH. Tapi sebelum-sebelumnya emang beberapa yang masih buka dan masih bertahan, kayak dulu masih ke hypermart gitu-gitu. Sebelum-sebelumnya sebelum WFH tuh bahkan pas WFH pun kayaknya seminggu 2 minggu tuh sebulannya tuh masih ke hypermart deh dulu. Tapi orang-orang semuanya udah pada pakai masker gitu dan segala macamnya. Terus perubahan apa sih yang kalian rasakan? Maksudnya biasanya kalau ke mall atau beli belanja atau apa gitu, terus sekarang jadi gimana gitu? Aduh sih, Mei. Nah, itu sebenarnya kalau itu sebenarnya yang apa yang seru sih, maksudnya yang seru, yang aneh gitu, kayak belum pernah sebelumnya kayak gitu. Iya, kalau sebelumnya kan pas lagi awal-awal MCO ya, awal-awal inilah maksudnya WFH awal-awal gitu, ruang geraknya kan terbatas ya, bahkan mall-mall kan masih tutup ya kan. Jadi kayak kalaupun mall buka, itu tuh benar-benar cuma groceries aja yang buka. Misalnya kayak Dela bilang tadi, Dela misalnya mau ke hypermart atau kayak Giant atau Aeon kalau di sini gitu. Maksudnya mall tuh buka benar-benar buat kayak belanja kebutuhan sehari-hari aja gitu. Nah, sedangkan sekarang kan udah turun nih kasusnya, maksudnya udah kayak jauh berkurang kalau di Malaysia sendiri. Jadinya udah banyak mall yang dibuka sekarang, udah beberapa industri bisnis juga pada banyak yang masuk kantor gitu. Terus mall juga udah buka di sana. Tapi Farah masih WFH berarti. Iya, nah itu jadi kayak kalau sebutannya apa ya, yang sekarang lagi hits kan new normal ya. Jadi kayak sekarang tuh udah mulai di sini tuh udah berlaku. Iya, di sini udah mulai kayak bertahap normal. Gitu. Pada dibuka-buka, belum semuanya, tapi bertahap gitu. Kayak minggu lalu, enggak sih, kemarin juga sempet gue baru habis dari IKEA kan. Di salah satu mall gitu, si IKEA-nya ada di dalam mallnya gitu. Nah, di mallnya itu beberapa store tuh udah pada buka gitu. Cuma kayak store-store misalnya Mango, Zara itu mereka masih belum buka gitu. Cuma banyak store tuh yang udah buka. Tapi jadinya mager. Maksudnya gimana ya, kayak mall tuh nggak serame biasanya sih. Kan masih biasanya misalnya mall juga rame. Sih ya? Terus semua orang wajib pakai masker. Jadi nggak ada orang yang nggak pakai masker sama sekali. Cuma jadinya males gitu loh, kayak dalam artian gimana ya, di sini itu ngeberlakuin, jadi new normalnya itu dalam artian selain pakai masker, setiap store itu ngewajibin buat
screening masing-masing toko. Jadi setiap mau masuk toko nih, ada QR code. Kita tuh harus kayak nge-scan QR code. Di QR code itu nanti nge-link ke form kan online gitu. Formnya itu kita tuh harus masukin kayak nama lengkap, terus nomor paspor atau ID card, udah gitu nomor handphone, sama nanti tuh kayak akan ada dicek temperatur. Temperatur itu harus dimasukin ke form itu gitu. Nanti kalau misalkan udah, baru kita bisa masuk. Ribet Intinya banget ya? setiap toko memang, intinya setiap toko kayak gitu. Jadi kayak lo kebayang gak sih biasanya buat orang-orang yang sukanya cuci mata doang, misalkan kayak masuk store A, terus kayak lo cuma mau lihat gitu, Daripada prosedurnya gitu lama, mendingan udah nggak gitu usah. nggak beli. Iya, Jadi terus makin nanti lo ribet keluar. ya. Nah, iya gitu. Jadinya awal-awal sih mungkin kayak masih, karena seneng kali ya, akhirnya bisa ke mall lagi gitu. Cuma kayak setelah 3 toko, gue sih menyerah. Apalagi kayak kagak beli ya. Kalau misalkan kayak ke groceries juga wajib kayak gitu kan. Cuman kalau groceries kayak emang itu kebutuhan sehari-hari ya. Maksudnya kayak lo pengen beli gitu. Nah, Pasti sedangkan beli kalau juga kayak, kan. iya, gitu sih, lo nggak akan melihat keramaian lagi gitu. Dalam artian kayak kalau makan tuh bener-bener makan, terus kayak nggak boleh lama-lama di tempat makan. Kan kalau dulu misalnya lo makan bisa sambil ngobrol-ngobrol lama ya. Ini kayak enggak, ya Iya, lo kelar makan udah bye. Ya intinya gitu orang sih. Jepang Maksudnya aja kayak gitu Tapi ya ya. dulu sempet, Selesai makan dulu, udah langsung cabut. Kayak orang tapi Jepang. kalau keluar tuh dia tuh sempet parno gitu juga tahu, yang kemarin cuman ke hypermart doang, terus habis itu pulang-pulang kayak ngerasa tenggorokan sakit lah atau apa, terus langsung kayak aduh apa nih, terus habis itu dia nggak mau ke hypermart lagi, terus habis itu eh untungnya hypermart bisa belanja online, terus habis itu tinggal WhatsApp doang, habis itu dia belanja beneran online aja, terus nggak pernah lagi ke hypermart. Ada sih sebenarnya dekat. bisa juga sih. Di sini juga maksudnya banyak kayak yang tempat-tempat kayak gitu bisa online, Del. Cuma mungkin terbatas kan ya kurirnya, jadi kayak waiting listnya juga lama. Misalnya gue buka aplikasi, bisa aja slot yang available tuh baru seminggu ke depan gitu. Kayak, maksudnya gimana ya, Iya. susah gitu untuk Harus pakai kayak, aplikasi. Untungnya ini bisa chat-chatan langsung sama si orang hypermartnya ya, gitu. Iya, ada sih saudara nyobain pakai websitenya. Tahu-tahu ada yang nggak diinfoin katanya. Ya kalau dari website susah sih, karena bisa chat-chatan langsung. Tapi ada minimumnya gitu, 150.000. Jadi ya udah dekat kan, Penfield juga. Jadi ya udahlah, langsung Cuma sekali berapa gitu. kalau ngomongin kayak parno atau enggak gimana ya, maksudnya kan ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya di Indonesia kan karena kasusnya banyak jadinya pasti wajar ya kalau misalnya parno gitu kan. Gue juga kan maksudnya baru akhirnya keluar kan sekarang ini karena udah mulai dibuka kan, maksudnya udah bukan lagi, udah fase ibaratnya ini sekarang udah tingkatan kedua gitu loh. Jadi kayak misalnya udah lewat nih masa yang bener-bener di strict banget gitu, sekarang tuh udah mulai melonggar ibaratnya gitu. Landai ya itunya. Iya, kalau Karena di kasusnya Kuala per hari tuh Lumpur. nggak banyak. Iya, jadi Ini kayak gimana Mi kalau tiap hari keluar? Emang nggak ngerasa, maksudnya, ih kok gue pusing atau apa gitu, Mi? Maksudnya Mi sama sekali nggak Enggak. merasa aneh gitu, Mi? Maksudnya parno atau takut gitu, Mi? Maksudnya orang-orang udah pada Enggak berjarak sih. doang. Hah? Enggak sih, karena Mei juga keluar cuman ke kantor aja kan. Enggak yang, ya, kan biasanya kalau dulu kantor rumah sebelum gitu ada ya. corona, kalau pulang kantor itu nongkrong atau pulang kantor olahraga. Ini Mei cuman keluar rumah cuman buat ke kantor, abis dari kantor langsung pulang lagi kayak gitu. Jadi kayak yang ya udah emang buat mencari nafkah gitu kan. Tapi kan banyak juga tuh yang mengalami pemotongan gaji, atau ya beberapa teman-teman kita juga ada yang sampai di PHK kan. Alhamdulillah kita Iya, nggak betul, sampai di kayak rumah gitu. Tapi kan kalau ya. kalian kena juga nggak sih kayak pemotongan gaji gitu atau apa gitu? Kalau Mei sih alhamdulillah nggak sama sekali. THR kemarin dapat ya, Mi? Dapat alhamdulillah THR full. Nggak Farah gimana, Far? dipotong-potong, nggak dicicil. Nggak Farah ada ada sih. pemotongan? Iya, dulu juga Nggak nggak ada ada. sih. Untungnya kita Di gua bertiga, alhamdulillah ya. Sejauh ini nggak ada pemotongan itu sih. Cuman Alhamdulillah. WFH ini kayaknya nggak ada jamnya sih. Mau sampai jam berapa aja. Sabtu Minggu juga Nah ini itu 7 anak nggak hari, enak 24 jam, coy. tuh. Jadi Apa? mendingan
Lebih baik tuh ke kantor. Kalau ke kantor ya udah jam 8 sampai jam 5. Sisanya udah nggak bakal dihubungin lagi, Del. Far. Iya, cuma kan itu risky, Mei. Ya, lu Iya. enak, maksudnya sih. Tapi ya meskipun kayak jaraknya deket, gue nggak tahu ya kan tiap orang kan apa sih tingkat kecemasannya beda-beda. Even kayak di apartemen gue maksudnya juga ada kayak Indomaret gitu kan, maksudnya koperasi atau segala macem gitu di bawah gitu. Gue nggak pernah mau turun kalau misalkan itu belum 2 minggu gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak gue karantina mandiri setiap 14 hari gitu loh. Gue baru mau keluar rumah lagi tuh kalau setelah di atas 2 minggu. Sama, makanya Jadi kalau udah kayak, butuh-butuh tuh adalah karena akhirnya beli iya, oke di GoFood atau di GrabFood, Family Mart. Terus kalau nggak even kalau gue nggak delivery online, Del. Karena delivery kayak gue online pun takut. enggak. Tapi kan butuh, Enggak, Far. karena Habis semuanya. ya, Masa karena kalau gue gimana ya, soalnya kan ya kan gue nggak tahu ya, kalau Dela kan mungkin kosan tinggal keluar gitu ya kan, kalau gue harus turun ke bawah kayak ada lift, ada ketemu orang mungkin di lift atau gimana, intinya itu lebih risky. Jadi kayak ya udah lo harus pinter-pinter aja 2 minggu lo masak aja sendiri. Terus kalau delivery gitu Dela kayak ketemu sama abangnya atau gimana? Iya sih, Dela setiap delivery nggak pernah, kan sebenarnya banyak yang bilang suruh taruh aja terus abangnya pergi, nggak bisa Dela kayak gitu ya. Iya, kasihan juga abangnya. Bukan masalah kasihan juga, maksudnya emang nggak biasa memperlakukan orang seperti itu gitu loh. Jadi kayak ya kenapa enggak, maksudnya ambil terus habis itu ya udah makasih ya bang, terus diambil terus habis itu ya udah kantongnya langsung dibuang, terus habis itu dicuci, terus habis itu langsung cuci tangan. Ya udah habis itu udah taruh dulu selama agak berapa Kalau lama. gue sih di sini beberapa kali waktu itu kayak pernah juga kan, maksudnya sempet kayak delivery gitu misalnya. Nggak tahu ya, karena mungkin di sini udah biasa kali kayak gitu. Maksudnya strict banget gitu loh, Del. Orang-orangnya kayak udah nggak ada lagi yang namanya kayak gitu tuh, bukan berarti nggak ramah gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak emang dari Grab-nya pun atau kayak delivery-nya juga mereka minta untuk yang contactless gitu. Iya, jadi kayak pasti waktu itu pernah kayak gue order gitu online. Terus ya gue bilang gitu, karena di lobby itu kan pasti ada kayak meja gitu loh selama kayak lagi masak kayak gini. Iya, jadi kayak si orangnya itu bisa ngeletakin di meja, tapi nanti sama dia kayak ditulis misalnya room berapa gitu. Iya, itu karena Farah di apartemen kali. Kalau Dela yang buka pagar siapa? Kalau di nongol sih ditaruh di luar pagar doang gitu. Iya. Dia nyari-nyari tempat aja, dia udah bingung yang mana, pagar yang mana kak, sebelah mana, ujung-ujungnya harus keluar lagi. Saya udah di depan pak, oke. Ya sih, apalagi buat tempat yang kayak susah gitu ya. Ya kalau emang di kantor juga, Mei misalnya pesan makanan nih, apalah gitu ya, pakai Grab. Jadi tuh plastiknya di pos satpam disemprot desinfektan dulu. Di kantor gue tuh ada aja yang padahal levelnya level atas ya, level kayak manajer gitu, tapi nggak pakai masker di kantor. Padahal masker maksudnya kayak sama security lo emangnya nggak ditegur gitu, Mei? Maksudnya kayak kalau di gue kan, wah nggak mungkin ada orang yang nggak pakai gitu, karena pasti akan ditegur. Kalau masuk pakai. Terus tapi kalau misalnya udah kerja gitu mereka nggak pakai. Terus abis itu padahal kan masker kan dikasih kan. Jadi gue tuh seminggu dapat jatah 2 masker sama 5 vitamin tiap minggu dari kantor. Itu ada. Terus kantor gue sempat kena sidak, dan si orang ini dan si manajer ini yang nggak pakai masker, ketahuan dia nggak pakai masker, pasti sidak juta. Si kantornya atau si orangnya kantornya? Si kantor gue. Oh, kantornya jadi kena. Iya, soalnya kan dia si orang ini kan lagi jam kerja. Lagi bekerja kan istilahnya. Terus gimana? Ya bayar. Ya udah, bayar denda 30 juta dia.